Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joni Sutavia dengan NPM 24782046. Di sini saya akan melakukan video demonstrasi penjelasan 3 algoritma dari tugas lab session 2. Dimana sebelumnya saya sudah menyelesaikan laporan praktikum dan pengerjaan. Jadi di sini hanya video demonstrasi dan juga penjelasan implementasi dari ketiga algoritma, yaitu yang dimana kita menggunakan 3 algoritma: BFS algorithm, DFS algorithm, dan juga ASTAR algorithm. Nah, itu untuk menentukan uh, jalur dari titik start, atau kita bisa dilihat di map layoutnya, yaitu S itu sebagai start dan G itu sebagai goalnya pada sebuah labirin. Nah, fokus dari penjelasan ini bagaimana cara kerja dari masing-masing tiap algoritmanya dalam mencari solusi dan juga perbedaannya dalam hal efisiensi dan juga optimalitas. Yang pertama ada algoritma BFS, Breadth First Search. Nah, di situ ada juga penjelasan string menggunakan KK, return path, nodes explored, dan path-nya list coordinate. Kemudian jumlah node yang dikunjungi selama pencarian. Nah, pada algoritma BFS ini kita menggunakan strukturnya itu KW. Nah, itu bekerja dengan prinsip PIPO, yaitu data yang pertama masuk itu akan diproses terlebih dahulu. Nah, di dalam kode KW-nya itu dianalisis dengan posisi start di path awal. Kemudian dapat set visitnya itu untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi yang namanya pengulangan, agar tidak berputar di situ terus. Nah, selama KW-nya ini tidak kosong, maka node yang dari depan menggunakan pub left. Jika node tersebut adalah goal, maka jalur itu akan langsung dikembalikan. Nah, jika belum, semua dari tetangga node itu akan diperiksa. Jika tetangganya belum pernah dikunjungi, maka akan dimasukkan ke dalam KW beserta jalur yang diperbarui. Jika kita lihat di outputnya, BFS dia menemukan jalur terpendeknya itu dengan panjang 30 step, 30 langkah, tetapi mengeksplor 66 node karena kemungkinan jalurnya itu diperiksa. Kemudian di sini ada DFS algorithm, Deep First Search. Sesuai dengan namanya, Deep First Search, pencarian pertama. Nah, itu kita menggunakan yang namanya stack yang bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu data yang terakhir masuk akan diproses terlebih dahulu. Nah, struktur kodenya itu mirip dengan BFS, namun perbedaannya adalah pengambilan node menggunakan pub, sehingga pencariannya itu dilakukan mendalam terlebih dahulu sesuai dengan namanya, first search, deep first search. Nah, DFS ini akan terus masuk ke satu jalur sampai mentok, baru kemudian dia akan mencoba jalur yang lain. Jika kita lihat dari outputnya, DFS sendiri dia menemukan jalur yang cukup panjang, yaitu 56 langkah, yang lebih panjang dari DFS. Nah, ini terjadi karena BFS itu tidak mempertimbangkan yang namanya
arah menuju goal sehingga sering masuk ke jalur yang tidak efisien. Bisa kita lihat dia mengeksplor 63 knot dan panjang 56 langkah. Tapi dia tetap menemukan TED. Kemudian di sini ada A-star algorithm. Nah, pada A-star di sini kita menggunakan priority queue untuk menentukan node yang akan diproses terlebih dahulu. Setiap node itu memiliki nilai F. Nilai F yaitu hasil dari penjumlahan G dan H. G adalah jarak dari start node saat ini, sedangkan H adalah estimasi dari jarak ke goal yang dihitung menggunakan heuristik. Nah, pada kode ini, heuristik yang digunakan adalah Manhattan, yaitu selisih koordinat horizontal dan juga vertikal. Algoritma itu akan selalu memilih node dengan nilai F terkecil sehingga pencarian lebih terarah menuju goal. Bisa kita lihat di outputnya. Hasil dari A-star itu menemukan jalur yaitu sepanjang 30 langkah, sama seperti BFS tadi, 30 langkah, tetapi hanya mengeksplor sekitar yaitu 36 node, sehingga lebih efisien daripada kedua algoritma sebelumnya, yaitu BFS dan juga DFS. Sedangkan di sini ada yang namanya bad heuristic, yaitu heuristik yang kita bisa lihat contoh bad heuristic. Overestimate, gila-gilaan, ini akan membuat A-star menjadi serakah atau greedy, seperti itu. Yaitu sama saja heuristik yang melebih-lebihkan jarak ke goal. Nah, hasilnya bisa kita lihat di bad heuristic. Jika kita lihat di sini memang jumlah node yang dieksplor itu menjadi 30 dan jalurnya tetap optimal. Namun secara teori heuristik ini tidak menjamin hasil yang optimal karena admissible. Seperti yang saya baca-baca sebelumnya, memang benar bad heuristic ini memang tidak optimal. Mengapa ini lebih condong terlihat lebih optimal? Karena besar kemungkinan yaitu dari map labirin kita yang terlalu simple. Bisa kita lihat memang terlalu simple, tapi disarankan memang bad heuristic ini jika mapnya lebih kompleks ataupun lebih panjang seperti itu, banyak celah, lebih luas daripada map layout yang diberikan template untuk kita, maka bad heuristic ini jauh lebih tidak direkomendasikan, seperti itu.
Maka kesimpulan perbandingan dari ketiga algoritma yang telah kita uji, kita bisa lihat dari hasil outputnya. Dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa BFS itu termasuk optimal, tetapi explore-nya sangat banyak, yaitu 66 langkah. Tapi termasuk dalam kategori yang optimal untuk kasus kita kali ini. Nah, di DFS sendiri dia tidak optimal. Bukan berarti tidak optimal untuk yang lainnya. Hanya di kasus kita pada lab session 2. Jalurnya itu cukup panjang dan path length-nya itu juga cukup jauh. Dan di Astar sendiri ini jauh lebih bisa kita bilang dia cukup optimal dan juga lebih efisien. Dan juga perbedaan utama itu pada penggunaan heuristik yang membantu Astar, yaitu mengarahkan pencarian. Kesimpulan dari tugas lab session 2 kita kali ini adalah Astar itu dengan Manhattan heuristik ya, dengan bantuan heuristik merupakan algoritma yang terbaik karena mampu menemukan jalur terpendek dengan jumlah eksplorasi node yang lebih sedikit. BFS itu tetap optimal, bisa kita bilang tetap optimal, tapi kurang efisien. Sedangkan DFS itu tidak menjamin solusinya itu optimal meskipun tujuan tercapai. Tapi karena tugas kita mencari yang lebih baik, seperti itu ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dalam tugas lab session 2, yaitu penjelasan tentang algoritma dari tugas kita kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyebutan atau penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.